Polri Presisi, kembali lagi bersama dengan saya Ibda Ines. Tentunya kalau sudah hadir dalam podcast berarti kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan tentunya di bulan Desember ini apa yang spesial? Tentunya selain kemarin ada Natal, yang paling ditunggu-tunggu adalah pergantian tahun di tahun 2024. Dan kira-kira bagaimana nih kesiapan yang dilakukan oleh Polri? Dan ini langsung spesifik kepada kota di Jakarta Timur. Dan kota Jakarta Timur ini merupakan daerah yang memiliki jalur utama lintasan perbatasan yang menghubungkan DKI Jakarta dengan daerah lainnya seperti kota Bekasi dan juga Bogor. Dan tentunya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani ibadah Natal dan juga perayaan malam pergantian tahun 2023 ke 2024, Polres Metro Jakarta Timur mengadakan giat operasi Lilin Jaya 2023-2024. Dan kemudian bagaimana nih kira-kira strategi penerapan kesiapan personel Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan pengamanan perayaan malam tahun baru. Dan podcast Polri Presisi kali ini kita menghadirkan Kabag Ops Polres Metro Jakarta Timur AKBP Rahmat Eko Mulyadi. Selamat datang Bapak di podcast Polri Presisi. Salam presisi. Salam presisi Bapak. Mungkin saya manggilnya lebih enak dengan Pak siapa nih? Dengan Pak Eko. Pak Eko aja. Baik Pak. Bagaimana Pak untuk kondisi dari jalanan sendiri di kota Jakarta Timur setelah Natal dan juga ini menghadapi tahun baru ya Bapak ya? Iya, jadi secara umum untuk wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur itu dalam keadaan aman, terkendali, kondusif. Natal kemarin memang banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah ya tentunya dalam mereka merayakan Natal. Sementara itu untuk anak-anak sekolah kan pas libur juga ini. Betul. Jadi banyak juga warga masyarakat di Jakarta Timur yang melakukan aktivitas liburan, ya mungkin ke luar kota. Jadi secara umum di wilayah Jakarta Timur cukup kondusif, Mbak. Wah, mantap. Dan kemudian bagaimana sinergitas antara Polres Metro Jakarta Timur untuk seluruh sektor yang dilibatkan guna memastikan titik-titik rawan di sana, Bapak mungkin? Jadi Forkopimko, ya Forum Komunikasi Pimpinan Kota itu secara berkala, secara rutin, reguler melakukan pertemuan, coffee breaking, coffee morning, ya. Jadi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta Timur, termasuk juga persiapan pengamanan kegiatan kemarin sudah dilaksanakan ibadah atau merayakan Natal bagi kaum atau umat Nasrani. Juga nanti kita akan persiapan pergantian tahun, ya, pengamanan malam tahun baru. Yaitu beberapa kali dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan unsur 3 pilar dan plus ya. Ada Bapak Wali Kota, kemudian ada Bapak Kajari, Kepala PN, termasuk Bapak Kapolres sendiri, termasuk juga satuan-satuan yang ada di Jakarta Timur, karena kita tahu di Jakarta Timur itu banyak satuan-satuan ya. Ada terutama dari TNI Angkatan Udara, karena di situ ada Bandara Halim ya. Gitu, Mbak. Baik, kemudian apakah memang ada penempatan personel khusus di tempat-tempat tertentu yang bisa dikatakan itu adalah titik-titik rawan di kota Jakarta Timur, Bapak? Iya, menyambut pergantian tahun atau perayaan malam tahun baru, kita sudah melakukan mitigasi terhadap titik-titik yang menjadi potensi konsentrasi warga masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun. Antara lain di Taman Mini, kemudian ada di Old Shanghai, Sedayu, wilayah Cakung, kemudian ada juga di BKT Kalimalang, Banjir Kanal Timur, yaitu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu terjadi konsentrasi warga masyarakat yang ikut merayakan pergantian tahun, demikian. Baik Pak, kemudian ini kan kalau kita bicara bulan Desember biasanya kan identik dengan hujan dan apalagi Jakarta pasti identik dengan banjir ya Bapak ya. Dan kemudian untuk mengantisipasi banjir, apakah dari Polres Jakarta Timur itu sendiri untuk koordinasi apakah sudah dilakukan dengan mungkin pihak-pihak terkait untuk tetap siaga dan ataupun bagaimana untuk pencegahan dan lain sebagainya, apakah sudah berkoordinasi Pak? Jadi sesuai prediksi dari BMKG bahwa mulai bulan Oktober sampai nanti pelaksanaan kegiatan pergantian malam tahun baru itu memang diprediksi curah hujan tinggi dan kemungkinan ada beberapa daerah yang berpotensi terjadinya genangan air atau banjir. Nah,
Polres Metro Jakarta Timur sendiri sudah melakukan koordinasi, kemudian komunikasi, sekaligus melakukan simulasi penanganan banjir bersama BPBD. Baik. BPBD tingkat kota. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan atau diberlakukannya OMB ataupun operasi lilin, ini kita sudah melakukan langkah-langkah mitigasi, menentukan daerah-daerah mana yang menjadi rawan. Kalau di Jakarta Timur kan memang terkenal, sebelum-sebelumnya terkenal sebagai daerah langganan banjir, dan banjirnya itu kadang-kadang bisa sampai berhari-hari. Ya, terutama di daerah Jatinegara itu di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Kampung Melayu atau Kampung Pulo, kemudian di Keramat Jati di Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, di Kecamatan Makassar itu di Kelurahan Cipinang Melayu dan di Kelurahan Makassar. Nah, namun per tahun ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah membuka sodetan yang sebelumnya itu masih belum beroperasi, sehingga aliran sungai itu bisa dialihkan ke banjir kanal timur, sehingga yang sebelum-sebelumnya ketika terjadi banjir itu bisa sampai berhari-hari ini, kalaupun ada genangan air itu bisa cepat surut. Ya. Namun demikian tetap langkah-langkah penanggulangan, kemudian upaya-upaya untuk melakukan penanganan terhadap banjir maupun pengungsi, yaitu sudah kita lakukan bersama BPBD. Jadi sudah dilakukan simulasi bahkan ya. Iya. Baik Bapak, kemudian apa langkah upaya preventif ataupun mapping yang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Timur terhadap mungkin tempat ibadah ataupun mungkin tempat hiburan dan juga pusat perbelanjaan yang ada di sana, Bapak? Iya. Jadi sebelumnya pernah kita diberikan list atau daftar dari Direktorat Pamofit terkait risk management assessment. Jadi asesmen terhadap manajemen risiko terhadap tempat-tempat hiburan, tempat ibadah dan lain-lain tadi itu. Nah, di situ kita lakukan mapping, mitigasi terhadap lokasi, kemudian daya tampung, kemudian kelengkapan peralatan keamanan, kemudian kebutuhan personil dan lain-lain, sehingga kita sudah bisa menentukan untuk satu titik kira-kira berapa jumlah personil dengan kapasitas tertentu yang dibutuhkan untuk melakukan pengamanan di titik tersebut. Jadi sekarang istilahnya sudah lebih tertata, sudah lebih fokus. Dan lebih istilahnya mempersiapkan diri juga ya dengan segala kemungkinan sesuai dengan tentunya arahan dari Pak Kapolri ya untuk lebih bisa memprediksi. Betul. Kemudian Bapak, bagaimana sinergi dan juga koordinasi dengan penyelenggara tempat hiburan nih? Tentunya kan menjelang tahun baru tentunya biasanya sih selalu ramai atau mungkin selalu ada istilahnya menjadi atensi khusus ya Bapak ya. Bagaimana Bapak sinerginya? Ya memang untuk tempat-tempat hiburan ini kita himbau, kita sarankan apabila mereka akan mengadakan acara atau event perayaan malam tahun baru ya, itu agar melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur melalui Satintel sehingga bisa dilakukan pendataan, kemudian bisa dilakukan full bucket untuk mengetahui berapa lama acara itu berlangsung, berapa banyak jumlah pengunjung yang hadir dan apa saja acara-acaranya. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan kegiatan itu ada peredaran miras misalnya ya kan, kemudian ada peredaran narkoba, sehingga yang tadinya masyarakat diajak untuk bisa merayakan malah menjadi kontraproduktif ya kan, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu yang perlu kita koordinasikan, komunikasikan, dan kita undang mereka untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait event-event yang akan mereka lakukan gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi karena kita masih akan mengetahui bagaimana kira-kira nih langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan oleh Polres Metro Jakarta Timur untuk menghadapi tahun baru 2024. Kita akan kembali sesaat lagi.